Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ya, terima kasih, Ibu, atas kesempatan untuk mengamati kelas Ibu hari ini. Saya melihat banyak sekali hal positif yang terjadi di kelas tadi, Bu. Sama-sama, Ibu. Saya juga senang biasa berbagi dan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu. Iya. Tadi, Bu, saya mengamati Ibu sangat berhasil dalam menciptakan suasana kelas dalam belajar yang positif dan inklusif, Bu. Muridnya terlihat antusias dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa Ibu sudah sangat baik mengembangkan ranah afektif murid. Dan kemudian dari percakapan pasca observasi, Bu, ini apa yang tujuan yang ingin Ibu capai? Terima kasih, Ibu. Saya berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman agar murid merasa lebih percaya diri untuk bertanya dan berpendapat. Kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi sehingga mereka terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Masya Allah, mulia sekali tujuannya ya, Bu, ya. Selain itu, saya juga melihat Ibu telah berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terutama dalam aspek konten dan proses. Materi bimbingan yang Ibu sajikan sudah disesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan murid. Kemudian dalam melakukan pembelajaran seperti ini, jika Ibu sendiri nilai dan saya berikan skala 0 sampai 10, Bu, Ibu sudah merasa berada di skala berapa ya, Bu, ya? Saya merasa sudah berada di skala 7 ya, karena saya sudah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan inklusif ya. Tapi saya masih perlu banyak belajar tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih heterogen dan memberikan diferensi yang lebih aktif, yaitu belajar tentang 3 strategi pembelajaran: diferensiasi, konten, proses, dan produk yang menyesuaikan dengan capaian dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Iya, berada di skala 7 ya, Bu, ya? Iya, benar. Setelah melakukan percakapan pasca observasi ini, kira-kira nanti Ibu ingin berada pada skala berapa, Ibu? Skala 9. Oh, skala 9, alhamdulillah. Untuk mencapai skala 9, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk berada pada skala itu dalam proses pembelajaran di kelas Ibu? Rencana untuk mencapai skala 9, saya akan mencoba eksplorasi lebih lanjut pada diferensiasi produk yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, misalnya dengan memberikan tugas yang lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid, mencakup 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar masing-masing murid. Oh ya, rencananya sudah baik sekali ya, Bu. Mendengar rencana yang telah Ibu sampaikan, kapan rencana ini akan Ibu realisasikan? Saya akan melibatkan, insya Allah saya akan matangkan rencana dan realisasikan minggu depan. Oh, minggu depan. Iya. Ibu akan merealisasikan pembelajaran diferensiasi ya, Bu, ya, untuk memenuhi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar masing-masing murid ya. Dalam merealisasikan rencana yang telah Ibu buat nanti, siapa saja yang akan terlibat, Bu? Saya akan melibatkan warga sekolah, yakni
rekan sejawat dan kepala sekolah. Sangat baik sekali ya Bu ya. Ibu akan melibatkan dengan berkolaborasi dengan warga sekolah lainnya. Kemudian memang Bu, kolaborasi seperti ini sangat penting untuk pengembangan diri. Nah, untuk kedepannya bagaimana komitmen Ibu pada rencana yang telah Ibu buat? Untuk kedepannya saya berkomitmen saya akan fokus pada pengembangan 3 aspek kebutuhan belajar murid dan strategi pembelajaran diferensiasi dalam proses pembelajaran di kelas saya dan meningkatkan kemampuan saya dalam melibatkan dan memberikan ruang untuk murid bereksplorasi saat proses pembelajaran. Ya, bagus sekali komitmennya ya Bu ya. Intinya Ibu akan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat, kemudian sesuai dengan profilnya Ibu ya, dan kesiapan belajar murid. Kemudian mendengar tujuan dan rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Bagaimana ukuran keberhasilan ketercapaian rencana tersebut, Bu? Pencapaian tersebut, ukuran keberhasilan ketercapaian rencana ini saya akan membuat rubrik penilaian atas yang akan saya nilai. Terus saya juga akan meminta murid-murid saya berefleksi, memberikan umpan balik atas proses pembelajaran yang telah mereka ikuti. Oh iya, Masya Allah, tujuannya sudah ada ya Bu ya, kemudian Ibu sudah berencana dan Ibu akan membuat ukuran keberhasilan yang diukur dengan mendengarkan refleksi dari murid ya Bu. Saya doakan ya Bu ya, semoga Ibu selalu sehat sehingga rencana Ibu dapat terrealisasi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan lebih bermakna dan tepat sasaran, dan murid-murid pun kebutuhan belajarnya akan terpenuhi ya Bu ya. Amin. Iya. Terima kasih banyak Ibu Lia mendengarkan cerita yang saya akan berusaha untuk menerapkan rencana saya ini. Iya, sama-sama Bu. Tidak terasa kita sudah di ujung percakapan pasca observasi. Proses pengembangan diri ini adalah perjalanan yang terus-menerus ya Bu ya. Jangan ragu untuk melakukan perubahan pada proses pembelajaran yang bermakna bagi murid sehingga profil pelajar Pancasila ini akan terwujud. Ya, saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.